elok nyangkruk. Alhamdulillah ketemu maning rek dulur-dulur. Suwe gak ketemu. Iya mau. Nggih. Ono kabar desa. Alhamdulillah. Ngeten iki lah, Mas. Nek ngeten iki wis kena apa? Sing penting awak sehat. Kula enten cerita. Pas sama ya apa? Kita sebut saja Mbah Dullah lah. Mbah Dullah gitu kan. Untuk menyembunyikan identitas yang sebenarnya. Biar enggak Mbah Abdullah gitu. Habis sholat Jumat saya ke rumahnya Mbah Abdullah. Nah, terus kebetulan dia sudah sampai di rumah dan apa itu istilahnya kalau bahasa Jawa gelendangan di depan rumah. Gelendangan di depan rumah sambil ada kopi, kemudian saya nimbrung ke Mbah Abdullah. Kemudian waktu saya sholat Jumat itu kepikiran gini Mas. Pas waktu itu Jumat Legi. Saya kepikir gini, enak paling kalau sholat Jumat pas Jumat Legi ini di Masjid Ampel itu. itu terus saya ceritakan sama Mbah Dullah itu tadi. Terus akhirnya Mbah Dullah bilang ke saya, "Loh, mau apa sholat Jumat di Masjid Ampel? Kan di sini kan yang terdekat kan nggak apa-apa. Malah kalau kamu ke Masjid Ampel, malah kamu ke buku musyafir, malah nggak wajib sholat Jumat gitu." Terus saya bilang, "Loh kan enak Mbah. Kalau kita ke Ngampel kan sholat Jumat bareng wali ya." Nah, akhirnya dia cerita kepada saya setelah disuruh Gusmi Bapak itu menunggu guru Zohiriyah ke Masjid Ampel. Akhirnya Mbah Dullah cerita kepada saya bahwa saat di Ampel itu bikaromai Gusmi, Mbah Dullah itu mengalami apa itu peristiwa spiritual yang luar biasa. Juga pas Jumat Legi. Kayak seperti apa yang saya omongkan tadi sama Mbah Dullah. Dan waktu itu pas sholat Jumat di Masjid Ampel, pas Jumat Legi, suasananya lain. Pada waktu itu, Mbah cerita saya kok lain. Saya mengalami itu lain. Kenapa? Biasanya kalau Jumat Legi kan Ampel kan Masjid Ampel kan penuh. Nah, ternyata ketika masuk Masjid Ampel itu ada seakan-akan ada tempat lowong di paling barisan depan. Gitu. Lowong di barisan depan dan anehnya di situ. Mbak Dullah cerita ke saya. Ternyata tempat lowong sebelah tempat lowong atau tepatnya itu cerita kepada saya itu sebelah kanan tempat lowong itu ternyata Gusmi. Bahkan Gusmi sempat memberi isyarat. Sini. Kalau bahasa kita. Kita kan nggak mengalami seperti ini. Akhirnya Mbah Dullah langsung duduk di samping Gusmi. Jadi pas imaman di samping Gusmi. Terus dia cerita kepada saya dalam hati bilang, ini saya sholat Jumat Legi di Masjid Ampel bareng wali seperti Gusmi. Sebuah keberuntungan luar biasa. Apalagi bisa bertemu dengan wali songo di dalam hati. Tapi Mbah Dullah cerita itu, tapi saya tidak mengucap hanya di dalam hati. Karena saya segan sama Gusmi. Bukan takut, tapi sangat segan sama Gusmi. Di samping Gusmi itu udah
secara bayatan guru spiritual saya yang biarpun tidak lazim. Akhirnya peristiwa apa itu sholat Jumat itu seperti biasanya, dari azan dikumandangkan sampai khotbah, bahkan sampai selesai sholat Jumat itu seperti biasa. Nggak ada yang istimewa atau nggak ada yang sesuatu yang terjadi di luar nalar. Tapi ketika sesudah apa itu kalau istilahnya itu membaca wirid, itu Gusmi itu memegang pundak Mbah Dulo. Mbah Dulo bilang, Gusmi itu memegang pundak saya. Kalau kamu pengen menyaksikan kekuasaan Allah, bahwa wali Allah itu hidup, tetap duduk tapi jangan bicara. Seketika itu saya lihat sekeliling itu tidak bergerak, penuh, masih sama seperti tadi, penuh orang berjamaah sholat Jumat itu penuh. Tapi sama sekali tidak ada gerakan, tidak ada suara, sama benar-benar hening sekali. Entah saya itu pikir Roma Gusmi, saya di alam apa saya nggak tahu. Bang, apa tuh? Mbak Dura bilang ke saya gitu. Terus bagaimana lanjutannya? Setelah itu Gusmi berdiri dan menuju imaman. Menuju imaman sambil menghadap ke jamaah. Gusmi tiba-tiba yang membuat saya kaget, gemetar, plus seakan-akan mimpi, tapi benar-benar saya tidak mimpi. Saya sangat sadar. Bahkan waktu itu terus saya membaca sholawat, membaca sholawat. Kenapa? Karena Mbak Dullah bilang ke saya, waktu itu saya sangat gemetar, malah membaca sholawat, terus membaca sholawat. Akhirnya Gusmi dengan lantang seperti khotbah dalam bahasa Jawa nimbali. Nah, dalam bahasa Jawa itu nimbali. Panjenenganipun Kanjeng Sunan Ampel dikersakaken dateng ajeng. Nah, saya baru tahu ketika Gusmi itu bahwa yang maju itu bahwa sebelumnya saya nggak tahu. Ternyata ada di shop-shop apa di sebelahnya Gusmi. Mbah saya kaget sampai satu persatu Wali Songo disebutkan semua, sampai Mbah Sunan Gunung Jati, Mbah Sunan Kalijogo, Mbah Sunan Draden, Mbah Sunan Muria, bahkan Syekh Maulana Isa hadir di situ semua. Dan itu seakan-akan Mbah Dulo gak bisa bicara. kan Mas, maksudnya itu ini mimpi atau nyata. Ternyata tangannya dicubit, katanya bilang kayak gitu. Saya cubit tangannya, loh sakit. Ini sadar ini belum, tapi melihat sekeliling tidak ada gerak. Berhenti. Semua orang berdiri seakan-akan itu apa ya bahasanya itu? Alam ini berhenti. Kayak bahasa Jawane kayak mandek Nah, lah. mungkin seperti itu. Hingga semuanya sudah berjaga di depan. Pertama kali itu saya melihat wajah aulia-aulia Allah, panutan-panutan kita, Wali Songo, yang tidak memperkenalkan diri tapi diperkenalkan panjenengan Gusmi. Gitu Mbah Dulur saya. Berarti sampean beruntung, Mbah. Bisa berjamaah dengan bukan hanya sekitar dengan Gusmi, tapi dengan para wali Songo. Tapi itu hanya sekali terjadi dalam hidup saya. Sebenarnya saya ingin mengulangi hal-hal semacam itu, tapi hanya sekali. Tapi sekali itu tidak bisa terlupakan. Barulah bilang saya gitu. Jadi saya beralasan, Pak ya. Tadi waktu Jumat saya ingin di Masjid Apel, akhirnya saya dapat cerita hikmah ini. Jadi ini sebuah keberuntungan berarti. Sebuah keberuntungan. Sampean yo dapat hikmah cerita sing kayak gitu. Nanti itu sebuah janji Allah benar-benar
sangat nyata Iya. bahwa aulia Allah itu hidup, bukan mati. Sayangnya saya belum pernah merasakan. Akhirnya Mbak Batullah ke dalam rumah, bentar tunggu di sini saya ambilkan kopi gitu. Akhirnya saya nunggu sambil selesai dibikinkan kopi sama Mbak Batullah. Itu ceritanya. Tapi saya juga meyakini karena kalau saya jadi apa namanya, kayak kemungkinan besar kayak Mbah Dula ini bang di encene gimana ya namanya, dalam hatinya kemungkinan ini menurut saya, tapi kemungkinan ada apa namanya yang tadi saya sampean bilang itu saking panutannya tuh, saking tawaduknya sama Gusmi itu sama wali-wali Allah, sama alim ulama, sama habaib, hingga Allah menganugerahkan fadhil yang istimewa. Kalau bahasa pondok namanya kasyaf, luar biasa. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari cerita Mbah Dula yang sebenarnya saya ini pingin apa itu secara pribadi itu ingin menunjukkan siapa sebenarnya Mbah Dula, tapi saya nggak berani kan. Saya hanya bisa menceritakan kisah-kisahnya, yang itu sudah direstui bahkan diri oleh Mbah Dula, yang berharap mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan jalur hikmah. Dan satu hal yang dipesankan ke saya sekaligus itu adalah amanat bagi saya, yaitu jangan sekali-sekali meninggalkan fikih, tapi pakailah fikih dengan bertasawuf. Gitu ya. Alhamdulillah saya juga dapat cerita juga ini. Lain waktu disambung lagi ya. Enak kalau sambil cangkruk-cangkruk begini, dapat cerita, dapat hikmah. Iya. Ya, saya itu dulu. Terima kasih. Tak pulang dulu.